Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas bagian kedua buku Manusia Bugis, karya Christian Pelras tentang masyarakat dan budaya. Sebuah masyarakat yang kaya akan tradisi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Kita akan melihat bagaimana masyarakat Bugis mengalami transisi dari kehidupan tradisional ke kehidupan modern tanpa meninggalkan akar budayanya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang bagaimana bagian kedua tentang buku ini, saya akan membawakan sedikit pengantar pada bagian pertama, yaitu pembentukan identitas Bugis. Suku Bugis adalah salah satu suku besar di Sulawesi Selatan dengan populasi lebih dari 4 juta jiwa dan termasuk dalam rumpun Austronesia. Mereka dikenal berkarakter tegas, menjunjung tinggi kehormatan, ramah, serta memiliki jiwa perantau yang tinggi. Meski sering dianggap sebagai pelaut, pada dasarnya orang Bugis sejak dahulu merupakan petani. Sementara, aktivitas maritim suku Bugis baru berkembang pesat pada abad ke-18. Keunikan dari suku Bugis terlihat dari kemampuannya mampu membangun kerajaan tanpa pengaruh India, serta melahirkan karya sastra agung yaitu Lagaligo. Setelah masuk Islam pada abad ke-17, identitas keislaman menjadi bagian penting dari adat Bugis. Meski tradisi pra-Islam seperti peran bisu tetap bertahan dalam kebudayaan mereka. Nah, itu tadi sedikit pengantar pada bagian pertama. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Pertama, dari tradisional ke modern. Masyarakat Bugis bukanlah masyarakat yang statis. Mereka mengalami perubahan, terutama sejak masuknya pengaruh kolonial, agama, dan modernisasi. Namun, perubahan ini tidak serta-merta menghapus tradisi lama. Banyaknya unsur budaya tetap dipertahankan, meskipun disesuaikan dengan konteks baru. Inilah yang membuat kehidupan sosial Bugis terlihat seperti tarik-menarik antara dua arus. Di satu sisi, ada kelompok yang ingin menjaga tradisi ideal, tapi di sisi lain ada yang mendorong modernisasi. Contohnya bisa dilihat dalam pesta pernikahan besar-besaran. Bagi sebagian orang, pesta ini bukan hanya sekedar perayaan, melainkan juga cara untuk menghidupkan kembali masa kejayaan yang lalu, serta menunjukkan status keluarga mereka. Dua, kekerabatan, gender, dan perkawinan. A. Sistem kekerabatan. Fondasi utama dalam masyarakat Bugis adalah hubungan kekerabatan. Sistem kekerabatan Bugis bersifat bilateral, yang artinya garis keturunan dihitung baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Dalam sistem ini, derajat kebangsawanan sangatlah penting. Masyarakat Bugis menentukan posisi sosial seseorang dan menjadi dasar dari aturan perkawinan. Di kalangan bangsawan, aturan ini bahkan sangat ketat. Seorang perempuan bangsawan misalnya tidak boleh menikah dengan laki-laki yang statusnya lebih rendah. B. Perkawinan. Perkawinan dalam masyarakat Bugis disebut siala, yang berarti saling mengambil satu sama lain. Tujuannya bukan hanya untuk menyatukan dua individu, melainkan juga memperkuat ikatan keluarga besar, serta melahirkan keturunan yang kuat dan terhormat. Namun, ada larangan yang dijunjung tinggi, misalnya Disi ala Marola, larangan menikahi sepupu satu kali, serta Salimara, larangan hubungan sumbang. C. Pernikahan. Dalam proses perkawinan terdiri dari beberapa tahap, dimulai dengan maduta atau lamaran, di mana keluarga membicarakan harta, status, dan mas kawin.
Ada dua istilah penting, yaitu sompa yang berarti mahar dan dui menre uang naik yang diberikan pihak laki-laki. Nah, puncaknya pada acara pernikahan ini adalah pesta Mapabotin saat kedua mempelai naik pelaminan. Perayaan ini biasanya sangat meriah, menghadirkan keluarga besar, kerabat jauh, bahkan masyarakat sekitar. D. Gender dan peran gender. Sistem kekerabatan bilateral menjadikan laki-laki dan perempuan relatif sejajar. Mereka memiliki peran yang berbeda, tetapi saling melengkapi, yang disebut dengan Sibali Perri. Laki-laki biasanya beraktivitas di bagian depan rumah, sementara perempuan di bagian belakang, terutama pada bagian dapur. Namun, jangan salah, perempuan Bugis tidak hanya berperan di ranah domestik. Dalam sejarahnya, perempuan Bugis pernah menjadi pemimpin politik, penguasa kerajaan, bahkan panglima perang. Calabai, calalai, dan bisu. Salah satu ciri khas masyarakat Bugis adalah pengakuan terhadap gender ketiga. Calabai adalah laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan. Calalai adalah perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki. Dan bisu adalah pendeta atau tokoh spiritual yang memiliki peran penting dalam upacara adat. Keberadaan mereka menunjukkan fleksibilitas pandangan masyarakat Bugis terhadap identitas gender. 3. Stratifikasi sosial. A. Prinsip-prinsip hierarki berdasarkan keturunan. Menurut naskah Lagaligo, masyarakat Bugis dahulu terbagi menjadi dua lapisan utama. Yang pertama, keturunan dewa atau dewata yang disebut berdarah putih, dan orang biasa disebut sebagai darah merah. Secara mitologis, perbedaan ini dianggap mutlak. Namun, dalam politik sejarah, perkawinan antar lapisan kerap terjadi. Meskipun begitu, aturan perkawinan tetaplah ketat. Seorang laki-laki boleh menikahi perempuan sederajat atau yang pangkatnya lebih rendah, tetapi perempuan bangsawan tidak boleh menikah dengan laki-laki yang statusnya ada di bawahnya. B. Status dalam masyarakat Bugis. Adat Bugis menciptakan hierarki sosial yang cukup rumit, antara lain bangsawan tinggi, anak matola, pewaris tahta. Bangsawan menengah terdiri dari beberapa lapisan seperti cerak, siseng, cerak 2, dan cerak telu. Bangsawan terendah dengan status rendah seperti Ampocinaga atau Anang. Orang biasa, tahu sama atau tahu merdeka, yakni orang bebas. Seringkali perkawinan antar status ini dilakukan untuk tujuan politik demi memperluas dukungan dan pengaruh. C. Fleksibilitas dalam sistem yang tampak kaku. Walaupun terlihat kaku, sistem sosial Bugis sebenarnya cukup fleksibel. Sejak tahun 1920-an, gelar sederhana seperti Andi untuk bangsawan tinggi dan Daeng untuk lapisan di bawah lebih banyak digunakan. Selain itu, status juga bisa berubah melalui emigrasi, yaitu pindah ke daerah lain dan mengaku keturunan bangsawan, atau melalui kekayaan orang yang berhasil secara ekonomi bisa diakui sebagai bagian dari bangsawan. D. Tanda-tanda status.
Status sosial Bugis juga terlihat dari simbol-simbol tertentu, seperti cara berpakaian, arsitektur rumah, sapaan kehormatan, bahkan gestur tubuh ketika berhadapan dengan bangsawan. Asal-usul stratifikasi sosial. Akar stratifikasi Bugis diyakini sudah ada jauh sebelum abad ke-14. Pendatang dari luar, kemungkinan dari Kalimantan, membawa budaya maju serta orientasi perdagangan. Mereka kemudian menjadi aristokrasi, membedakan diri sebagai berdarah putih dari penduduk lokal yang dianggap berdarah merah. Kerajaan Luwu kemudian berkembang pesat sebagai pusat peradaban berkat letaknya yang strategis dalam perdagangan logam dan hasil alam. 4. Penguasa wilayah, kekuasaan, dan kerajaan. Struktur Wanua. Dalam kerajaan Bugis, unit wilayah kecil disebut Wanua. Setiap Wanua dipimpin oleh seorang arung. Beberapa Wanua bisa bersekutu, biasanya melalui perjanjian bilateral. B. Kerajaan. Kerajaan Bugis umumnya berbentuk federasi atau konfederasi. Penguasa utama disebut Arung Matoa, dibantu oleh 6 renrang atau pendamping serta 3 limpo, yaitu pemegang panji sekaligus panglima perang. Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo misalnya terkenal dengan sistemnya yang sangat unik, aristokratis sekalipun demokratis. C. Jabatan raja dan penguasa. Menariknya, jabatan raja maupun pejabat tidak selalu diwariskan. Perempuan pun bisa saja menduduki jabatan tertinggi. Pengangkatan pejabat baru biasanya mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, kekerabatan, yang kedua, kualitas pribadi, serta pengaruh politik. Untuk mengambil keputusan penting, raja juga dibantu oleh Dewan Penasihat yang disebut Arung Wabicara. 5. Hubungan patron dan klien. Pola dasar hubungan patron-klien. Dasar hubungan sosial Bugis adalah keturunan patron-klien. Patron memberi perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan, sementara klien memberi loyalitas, dukungan, dan tenaga. Yang menarik, klien atau pengikut ini bukanlah budak. Mereka tetap berstatus tau maradeka atau orang yang bebas. B. Dasar-dasar sistem patron-klien. Ikatan patron-klien terbentuk karena beberapa faktor. Yang pertama, sistem kekerabatan bilateral. Yang kedua, adanya stratifikasi sosial. Serta yang ketiga, kebutuhan distribusi kekuasaan. Hubungan ini juga bersifat sukarela. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban, maka hubungan bisa diputuskan kapan saja. Dalam politik, kekuasaan seseorang pemimpin sering diukur dari jumlah pengikut atau klien yang dimilikinya. Bahkan, seorang pemimpin baru bisa membangun bisnis kekuasaan di daerah lain melalui jaringan patron klien. C. Aspek ekonomi hubungan patron klien. Dalam bidang ekonomi, patron berperan penting dalam mendistribusikan kekayaan. Misalnya, mereka menyediakan lahan, hewan ternak, atau membantu klien yang terkena musibah seperti gagal panen.
Dengan demikian, hubungan patron-klien tidak hanya mengikat secara politik, tetapi juga secara ekonomi dan sosial. Nah, itu tadi penjelasan pada bagian kedua. Masyarakat Bugis adalah contoh bagaimana sebuah komunitas bisa menjaga tradisi sambil beradaptasi dengan modernisasi. Dari sistem kekerabatan bilateral, peran gender yang unik, hingga pengakuan terhadap keberadaan Calabai, Calalai, dan Bisu, semuanya menunjukkan betapa kompleks dan fleksibelnya budaya Bugis. Stratifikasi sosial yang tampak kaku pun ternyata bisa menyesuaikan diri dengan situasi baru, baik melalui kekayaan maupun perpindahan tempat. Dan yang tak kalah penting adalah hubungan patron-klien menjadi kunci dalam memahami dinamika politik, ekonomi, dan sosial dari suku Bugis dan dari masa ke masa. Jadi kita bisa melihat bahwa masyarakat Bugis bukan hanya bagian dari sejarah Indonesia, tetapi juga barisan budaya yang terus hidup hingga masa sekarang. Baik, terima kasih. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.